Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah hukum acara konstitusi mengenai hukum acara sengketa kewenangan antar lembaga negara. Materi ini sangat penting karena sengketa kewenangan antar lembaga negara ini merupakan salah satu isu yang sangat potensial terjadi sebagai akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga negara, baik itu kementerian maupun lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi ketika ada sebuah lembaga negara baru yang dibentuk atau ada perubahan kerangka hukum atau perubahan undang-undang yang mengatur tentang lembaga negara tertentu, itu selalu terbuka kemungkinan adanya atau terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Oleh karena itu kita sangat perlu mempelajari hal ini karena sengketa kewenangan antar lembaga negara ini sangat potensial terjadi, dan apabila itu terjadi maka mekanisme penyelesaiannya secara hukum, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara ini secara hukum ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dan bagaimana caranya, ini akan kita diskusikan dalam pertemuan pada hari ini. Oke, kita akan mulai dengan bagaimana model-model penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di beberapa negara. Jadi sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN ini lazim terjadi di banyak negara, di hampir di setiap negara ya. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh kalau terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara, karena dalam sebuah negara itu memang diperlukan cukup banyak lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, jadi ini tidak hanya masalah di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara, dan banyak negara juga membuat mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sebagai contoh di Jerman, ini juga diatur di dalam konstitusi tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jadi di pasal 93 Konstitusi Federal Jerman ini disebut, in case of differences of opinion on the right and duties of the federal and the state atau Länder, particularly in the execution of federal law by the state and in the exercise of federal supervision on other disputes involving public law between the federation and the states, and between different states or within state, unless recourse to other court exists. Jadi di dalam konstitusi federal Jerman ini diatur apa saja sih jenis sengketa yang bisa ditangani atau yang bisa diselesaikan. Jadi sengketa itu mencakup perbedaan pendapat terkait dengan tugas dan kewajiban dari lembaga-lembaga negara, baik antara lembaga federal dengan negara bagian, antar lembaga di dalam negara bagian, atau di dalam lembaga di dalam negara bagian itu sendiri. Termasuk di sini sengketa kewenangan itu terkait dengan penerapan pembagian kekuasaan di negara di tingkat federal. Contoh lain ada di Rusia. Jadi di Rusia itu di konstitusinya juga diatur tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yaitu dispute about competencies, jadi persengketaan terkait dengan kewenangan between federal bodies, antar lembaga-lembaga di tingkat federal
maupun between a federal body and a subject of the federation, and between the highest bodies of state power of the subject of the federation. Jadi hampir sama sebenarnya. Jadi sengketa kewenangannya itu bisa terjadi di tingkat federal maupun antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian maupun di dalam negara bagian. Demikian juga di konstitusi Korea Selatan. Jadi Mahkamah Konstitusi ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga di tingkat pemerintah pusat, antar lembaga di tingkat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Demikian juga di Thailand. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwasannya sengketa kewenangan antar lembaga negara itu bukan hanya persoalan yang ada di Indonesia, bukan hanya praktek yang ada di Indonesia, tapi juga ada di banyak negara lain. Dan pada umumnya kewenangan untuk menyelesaikannya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai atau diposisikan sebagai lembaga peradilan yang bertugas mengawal penerapan dari konstitusi atau undang-undang dasar. Dan lembaga-lembaga negara itu mendapatkan mandat atau dibentuk berdasarkan undang-undang dasar. Makanya kewenangan penyelesaian sengketanya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana dasar hukum sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia? Ini diatur di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di situ diatur bahwasannya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Jadi hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang. Karena proses mengadili tingkat pertama dan terakhir itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan putusannya bersifat final. Apa saja yang bisa diadili, ini ada banyak macam, termasuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi yang bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi tidak bisa lembaga yang dibentuk oleh presiden melalui Perpres, itu tidak bisa mengajukan. Jadi hanya lembaga negara yang dibentuk atau yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi di sini yang perlu dicatat itu atau yang perlu diperhatikan itu adalah kata-kata ini ya, kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi ketika yang disebut itu kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ini tidak tidak terbatas pada lembaga yang namanya disebut. Jadi kalau lembaga negara yang kewenangannya yang namanya disebut dalam Undang-Undang Dasar itu seperti DPR, Presiden, BPK, MPR, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya. Itu lembaga-lembaga negara yang namanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi ada juga lembaga negara yang namanya tidak disebutkan, tapi kewenangannya itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Yaitu lembaga-lembaga negara semacam itu juga bisa mengajukan permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu juga diatur kewenangan MK. Di dalam peraturan MK nomor 8 ini diatur pedoman beracaranya. Jadi kalau kita lihat di sini dasar hukum penanganan sengketa atau penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara ini adalah konstitusi dan undang-undang Mahkamah Konstitusi serta undang-undang kekuasaan kehakiman dan juga peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, peraturan Mahkamah Konstitusi ini mengatur pedoman beracaranya, tetapi di dalam peraturan MK ini juga diatur beberapa norma atau dibuat beberapa norma yang mengatur tentang ketentuan teknis atau penjelasan teknis. Jadi salah satunya yang diatur itu dalam pasal 1 angka 7 itu definisi operasional dari sengketa. Jadi sengketa itu adalah perselisihan atau perbedaan pendapat
yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara 2 atau lebih lembaga negara. Jadi dari norma di pasal 1 angka 7 ini kita bisa lihat bahwasannya sengketa kewenangan antar lembaga negara ini bisa melibatkan lebih dari 2. Jadi yang bersengketa tidak harus 2 lembaga, tetapi bisa lebih. Jadi tentunya kalau 2 itu jelas ya sengketa itu yang namanya sengketa itu minimal harus melibatkan 2 pihak, tetapi sengketa itu juga bisa melibatkan lebih dari 2 pihak. Nah, kewenangan konstitusional lembaga negara itu adalah kewenangan yang didapat berupa wewenang atau hak dan tugas atau kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Gitu. Jadi misalnya UUD 45 itu mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu itu pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Jadi komisi pemilihan umum di situ tidak merujuk pada nama lembaga, tetapi fungsi, kewenangan dan tugas. Nah, jadi kemudian kalau di undang-undang teknis itu disebut penyelenggara pemilu, itu ada KPU, Bawaslu, DKPP, maka tiga-tiganya itu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 45. Jadi sekali lagi ini kita bisa merujuk pada pendapatnya Prof. Jimli bahwasannya lembaga negara itu ada yang namanya disebut secara eksplisit di dalam UUD 45, ada yang hanya kewenangan atau tugas dan kewajibannya yang disebut, tetapi namanya tidak disebut. Salah satu contohnya komisi pemilihan umum itu yang disebut bukan namanya, tetapi fungsi, tugas dan kewajibannya. Dan disebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam konteks ini maka lembaga-lembaga yang masuk dalam kategori penyelenggara pemilu bisa mengajukan permohonan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara adalah lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 45. Tapi itu tadi ya, kewenangan itu wewenang, hak, dan tugas atau kewajiban. Jadi tidak harus nama. Nah, sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangannya dari UUD 45 adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata negara sebagai akibat satu lembaga negara menjalani kewenangan diberikan UUD 45 kepadanya telah menghilangkan, merugikan, atau mengganggu kewenangan lembaga negara lainnya. Jadi di sini kalau kita lihat itu yang sangat jelas bahwasannya sengketanya itu sengketa ranah kewenangan. Jadi ini ranah hukum tata negara, kewenangan kedudukan, kewenangan, mekanisme rekrutmen pejabat negara dan sebagainya itu merupakan bagian dari ranah hukum tata negara. Dan sengketa itu timbul akibat kewenangan yang diberikan kepada satu lembaga negara oleh UUD 45 itu dianggap menghilangkan, merugikan, atau mengganggu kewenangan lembaga negara lainnya. Terus sengketa atau dispute dapat terjadi karena digunakannya kewenangan lembaga negara yang diperoleh dari UUD 45, dan kemudian dengan penggunaan kewenangan tersebut terjadi kerugian kewenangan konstitusional lembaga negara lain. Jadi ini sangat jelas ya. Jadi sengketanya ini hanya yang mencakup pada pelaksanaan atau penggunaan kewenangan yang diberikan atau yang diperoleh dari UUD 45. Apa yang dimaksud dengan organ atau lembaga negara? Itu kalau tadi kita bicara kewenangan lembaga negara, terus kewenangan tadi kita sudah diskusikan apa itu kewenangan. Itu kewenangan yang diberikan oleh UUD 45. Berikutnya ini lembaga negaranya itu apa? Lembaga negara itu Hans Kelsen memberikan pengertian whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Jadi menurut Kelsen, ini lembaga negara atau organ negara itu adalah siapapun yang
menjalankan fungsi yang ditentukan oleh undang-undang atau yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi organ negara tidak selalu berbentuk organik, tapi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asal fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma dan atau menjalankan norma. Jadi kalau kita lihat dari sisi teoritik, ini organ negara tidak selalu berbentuk organik, tapi juga bisa jabatan. Tetapi kalau ini pengertian secara teoritik, tapi nanti tentunya terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara, ini tentunya pengertiannya akan berbeda. Dysfunction be they of a norm creating or of a norm applying character are all ultimately aimed at the execution of the legal sanction. Jadi seluruh fungsi ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan norma peraturan undang-undang. Apa saja ciri organ negara? Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan undang-undang. Dalam menjalankan fungsi tersebut, yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus. Terus kemudian lembaga atau organ negara dalam pengertian lebih luas dapat dikaitkan dengan nama jabatan. Jadi gubernur itu merupakan organ negara meskipun yang disebut itu jabatan. Status lembaga negara dan dasar pembentukannya. Jadi Prof. Jini, ini tadi yang saya sebutkan sebelumnya, itu menyebutkan bahwasanya pembentukan lembaga negara itu bisa melalui UUD 45, bisa melalui undang-undang, bisa melalui peraturan presiden. Tetapi yang bisa mengajukan sengketa kewenangan tentunya lagi-lagi dibatasi hanya lembaga negara yang dibentuk atau mendapatkan mandat kewenangan itu dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah tidak bisa mengajukan itu. Contohnya apa ya? Kayak Komisi Informasi, ya, itu dia dibentuk berdasarkan undang-undang, tidak berdasarkan mandat UUD 45, maka dia tidak bisa mengajukan. Lembaga negara menurut UUD 45, ini sebelum amandemen, ini vertikal hierarkis, ada MPR sebagai lembaga tertinggi, terus ada lembaga tinggi negara. Tapi setelah UUD 45 di amandemen ini tidak ada hierarki lagi, tidak ada lembaga tertinggi negaranya, semuanya adalah lembaga tinggi negara. Ini menurut Prof. Jimli, itu lembaga negara ada yang disebut secara eksplisit maupun implisit. Jadi yang disebut eksplisit itu namanya disebut, ada yang implisit itu hanya kewenangannya saja. Kewenangan yang disebut, ini macam-macamnya. Jadi inilah sebenarnya lembaga-lembaga negara yang bisa mengajukan sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana legal standing atau keabsahan dari posisi para pihak yang akan mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Jadi di sini perlu digarisbawahi ada dua parameter ya. Yang pertama itu harus lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh UUD 45. Terus yang kedua parameter dia mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Itu. Jadi misalnya dulu Bawaslu pernah mengajukan permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara ke MK yang disengketakan itu terkait dengan kewenangan rekrutmen ya, rekrutmen pengawas pemilu di bawah di tingkat daerah. Itu Bawaslu masuk dalam kategori lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Bawaslu memiliki kepentingan langsung. Jadi kalau misalnya permohonan sengketa yang waktu itu diajukan itu yang mengajukan DKPP itu nggak bisa, karena DKPP nggak punya kepentingan langsung. Jadi yang mengajukan harus yang memiliki kepentingan langsung.
pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung. Jadi kepentingan langsungnya itu apa? Itu harus dijelaskan dalam permohonan. Jadi siapa saja lembaga itu, ya ini yang tadi di slide sebelumnya sudah saya sampaikan, itu yang lebih detail disampaikan oleh Prof. Cindy itu. Terus kemudian kewenangan sengketa diberikan dari ditentukan oleh D45. Terus Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan teknis peradilan yudisial. Pihak yang bersengketa itu pada pemohon, ada termohon. Pemohonnya jelas, lembaga negara menganggap bahwa kewenangan konstitusinya telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan. Termohonnya apa? Ya termohonnya itu ya yang di lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan atau merugikan kewenangan dari pemohon. Bagaimana permohonannya dan tata cara pengajuannya? Ini permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia, ini standar ya di MK ya. Isi permohonannya itu identitas lembaga negara menjadi pemohon, terus nama dan alamat lembaga yang menjadi termohon, uraian jelas tentang kewenangan yang dipersengketakan. Jadi ini harus dijelaskan kewenangannya apa yang disengketakan. Terus kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut. Jadi kerugiannya itu apa gitu. Dan apa kepentingan lembaga atau pemohon itu. Terus hal-hal yang diminta untuk diputuskan atau petitumnya. Permohonan dibuat dalam 12 rangkap ditandatangani oleh Presiden atau pimpinan lembaga negara yang mengajukan permohonan atau kuasanya. Permohonan diajukan tanpa dibebani biaya perkara, permohonan diajukan kepada mahkamah melalui kepanitraan, permohonan disertai alat bukti pendukung, alat bukti tertulis yang diajukan seluruhnya dibuat dalam 12 rangkap dengan bukti asli yang diberi materi secukupnya. Alur permohonannya ini semacam ini, jadi diajukan, kemudian oleh panitia itu diperiksa kelengkapannya, kalau ada yang kurang itu diberi waktu 7 hari untuk dilengkapi. Kalau sudah lengkap, nanti diregister, kemudian panitia memberikan akta registrasi kepada pemohon dan materi permohonan juga disampaikan kepada termohon dalam jangka waktu 7 hari. Kemudian panitia menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Ketua MK untuk ditetapkan susunan panel hakim. Terus kemudian Ketua panel hakim menetapkan hari sidang pertama dan jangka waktu paling lambat 14 hari sejak permohonan diregistrasi. Kemudian dilakukan pemanggilan sidang. Nah, di dalam pemeriksaan itu atau persidangan itu dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, dipimpin oleh sekurang-kurangnya 3 orang hakim atau pleno hakim. Dalam pemeriksaan pendahuluan, majelis hakim itu memeriksa kelengkapan permohonan, meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan mahkamah, legal standing pemohon, dan pokok permohonan. MK atau majelis hakim itu wajib memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan maupun pasangan tertib sidang. Ini hampir sama, jadi hampir semua yang di MK, perkara di MK itu majelis ini dalam pemeriksaan pendahuluan wajib memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan. Ini kita sudah diskusikan di pertemuan sebelumnya kenapa ada kewajiban dari majelis untuk memberikan nasihat kepada pemohon, karena materi-materi yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu semuanya adalah materi yang bersifat kepentingan umum, sehingga majelis hakim itu wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melakukan perbaikan jika ada kekurangan di dalam permohonan yang disampaikan. Kalau menurut majelis itu masih ada yang perlu dilengkapi atau perlu diperbaiki, itu diberi waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan. Putusannya dalam menjalankan kewenangannya, MK harus lebih dulu memeriksa dan mempertimbangkan objektivitas dari suatu permohonan, baru kemudian mempertimbangkan legal standing dan atau subjektum litis dari sebuah perkara. Ini jadi
MK itu tidak hanya berpegang atau mendahulukan legal standing-nya, keabsahan legal standing dari pemohon atau subjektum litis, tapi juga harus mempertimbangkan objektum litis dari suatu permohonan. Jadi apakah ini memang benar ada masalah dalam pembagian kewenangan atau pelaksanaan dari kewenangan. Di dalam penanganan atau proses pemeriksaan dan mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, ini dimungkinkan untuk membuat putusan sela. Jadi putusan sela ini bisa berisi pada perintah kepada pemohon atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan mahkamah. Jadi ini dimaksudkan agar nanti tidak memunculkan ketidakpastian hukum. Jadi dengan putusan sela berupa perintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan itu, maka sampai adanya putusan, maka dari situ diharapkan bisa muncul kepastian hukum. Jadi pertimbangannya apa? Terdapat kepentingan hukum yang mendesak, yang apabila pokok perkara dikabulkan dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius. Jadi kalau tidak dihentikan sementara nanti malah menimbulkan masalah. Ya, bagaimana pemeriksaan persidangan? Pemeriksaan persidangan dilakukan untuk memeriksa materi permohonan diajukan oleh pemohon, mendengarkan keterangan atau tanggapan dari pihak termohon, memeriksa dan mengisahkan alat bukti, mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait apabila ada dan diperlukan, mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan pemohon maupun termohon. Pembuktiannya itu untuk sengketa kewenangan lembaga negara itu pembuktiannya berada pada pemohon. Jadi yang diberi beban untuk melakukan pembuktian adalah pemohon. Alat buktinya apa? Alat buktinya itu ada yang dapat diajukan itu adalah surat atau tulisan, dokumen, gitu ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, dan atau disimpan secara elektronik. Alat bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya. Jadi cara memperolehnya harus sah menurut hukum, tidak boleh dari mencuri dan lain sebagainya. Penentuan sah atau tidaknya alat bukti dan perolehannya dilakukan majelis hakim dalam persidangan pleno atau panel. Pembuktiannya ini tadi ya sudah saya jelaskan. Yang terakhir ini putusan. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan D45 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi putusannya harus dibuat berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan MK yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Putusan MK wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan pertimbangan hukum yang berdasar putusan. Jadi ini berlaku untuk semua jenis semua jenis perkara yang bisa diputus oleh MK. Nah, bagaimana amar putusan MK dalam SKLN? Ini berdasarkan praktek selama ini. Pilihan amar putusannya itu juga diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu jenis-jenis atau bentuk amar putusan itu bisa terdiri dari NO atau putusan yang menyebutkan bahwasannya permohonan tidak dapat diterima, atau yang opsi yang kedua, jika itu bisa diterima maka amar putusannya bisa menyatakan permohonan dikabulkan. Dalam hal permohonan dikabulkan, MK harus menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusannya menyatakan permohonan ditolak. Putusan itu wajib dikirimkan oleh MK kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan. Putusan MK juga disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden apabila dianggap perlu. Nah, tetapi untuk sengketa kewenangan lembaga negara ini pasti harus disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden karena ini sangat terkait dengan UUD 45 konstitusi dan juga pelaksanaan.
Demikian materi sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam mata kuliah hukum acara konstitusi ini. Semoga dapat dipahami, dan apabila ada yang kurang jelas nanti silakan disampaikan di kolom komentar di channel YouTube saya maupun di kolom diskusi di e-kampus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.